Baik, kali ini kita akan belajar tentang konsep dan prinsip kebutuhan aktivitas dan latihan. Ya, yang seringnya adalah bagaimana kita memposisikan dan memobilisasikan itu yang akan kita pelajari kali ini. Ya, jadi kalau kita diawali dari pengantar mekanika tubuh, ya. Jadi kalau kita membahas tentang mekanisme tubuh adalah suatu usaha koordinasi antara sistem muskuloskeletal dan sistem saraf dalam mempertahankan keseimbangan postur dan kesejajaran tubuh selama melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, itu pengertian awal ya. Jadi apa sih, kenapa sih kok tubuh itu perlu terkait mekanika? Ya, terkait muskuloskeletal ini ya, yang penyusun otot-otot dalam tubuh sehingga dia bisa menggerakkan dari tubuh sendiri. Ya, menggunakan mekanika tubuh yang tepat ini dapat mencegah risiko cedera pada sistem muskuloskeletal atau sistem tulang dan ini otot ya dalam tubuh ya, sehingga bisa mencegah risiko terjadinya cedera ya. Ini kesejaran dan keseimbangan dalam tubuh ya. Kalau kita ngomong kesejajaran ya ataupun keseimbangan bisa teman-teman baca di sini ya. Jadi dikatakan sejajar ya, dan postur merupakan istilah yang sama dan mengacu pada posisi dari sendi, tendon, ligamen, dan otot selama berdiri, duduk, ataupun berbaring. Ya, itu kalau kita bahas secara kesejajaran ya. Kalau kita ngomong secara keseimbangan ya, yang mana keseimbangan ini membutuhkan ini ya, proses ya, proses yang mana itu ditunjang dari kesejajaran tubuh ya. Jadi kesejajaran tubuh ini menunjang dari keseimbangan tubuh. Kalau tubuhnya tidak sejajar, kemungkinan tidak bisa seimbang ya. Karena tanpa keseimbangan, pusat gravitasi ya dari bumi ini bisa berubah dan bisa menyebabkan peningkatan gaya gravitasi ya. Sehingga itu bisa memperparah atau menyebabkan risiko cedera pada pasien atau pada klien nantinya ya. Ini kalau kita bahas terkait koordinasi gerakan tubuh ya. Ini ada berapa terkait berat ya, beratnya apa itu berat ya, adalah gaya pada tubuh yang digunakan terhadap gravitasi ya. Nah, pusat gravitasi sendiri ya, kalau pada tubuh manusia ini berada pada 55 sampai 57% tinggi badan dan berada di tengah atau di promontoriumnya. Di pusat tengahnya itu berarti di area abdomen ya. Gaya berat arahnya selalu ke bawah ya, karena gaya gravitasi itu nariknya ke bawah nih ya. Klien yang tidak stabil bisa jatuh karena pusat gravitasinya itu tidak seimbang ya, tentunya jatuhnya ke bawah ya karena penarikannya ke arah bawah di sini ya. Ini bahan kajian terkait yang di dalam ini ya, mobilisasi ya. Mobilisasi sendiri ini ada penyusunnya, ada muskuloskeletal, ada sendi, ligamen, ada tendon, ada kartilago, otot, ataupun ada imobilisasi. Nanti kita akan bahas satu persatu di sini ya. Mobilisasi ya. Kalau kita bahas pengertian adalah suatu kemampuan seseorang untuk bergerak secara bebas, mudah dan teratur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehat ya. Jadi mobilisasi termasuk kebutuhan dasar manusia ya. Jika manusia tidak bisa mobilisasi dengan baik atau ada gangguan, nah berarti terkait pemenuhan kebutuhan dasar manusianya terkait mobilisasi akan terganggu. Nah, ini ya, mobilisasi diperlukan untuk meningkatkan kesehatan, memperlambat proses penyakit, khususnya penyakit degeneratif, dan bisa untuk sebagai aktualisasi dari diri sendiri ya, dari organ tubuh manusia juga ya. Ini terkait pengaturan gerakan ya. Jadi kalau kita ngomong pengaturan gerakan di sini ya, adanya koordinasi gerakan tubuh yang merupakan fungsi yang terintegrasi. Ya, ada unit fungsionalnya. Jadi ada ini ya, terintegrasi antara beberapa bagian ya. Yang mana di sini ada sistem skeletal, sistem otot skeletal, dan sistem saraf yang membantu mengontrol nantinya. Jadi harus ketiga ini harus terintegrasi sehingga bisa ada namanya koordinasi gerakan. Ya, kalau kita lihat dari gambar ya, dari sistem muskuloskeletal, saya rasa teman-teman sudah familiar dengan gambar tengkorak ini ya, yang mana dari atas ada dari tengkoraknya ya, dari
terus ada maksilia, ada mandibula ya, ada ini ya, ada beberapa otot-otot yang mana itu ada semua bagiannya di sini ya. Nah, jadi di sini merupakan suatu sistem yang kompleks yang melibatkan otot, kerangka tubuh, sendi, tulang, ligamen, tendon, dan sistem saraf. Nah, kalau kita ngomong sistem muskuloskeletal di sini ya. Kalau sistem skeletal sendiri, nah ini ya, jadi apa sih skelet itu? Apa itu tulang panjang? Apa itu tulang pendek? Ya, tulang pipih dan tulang irreguler ya. Rasa teman-teman dulu ketika ini ya yang jurusan IPA mungkin ketika di SMA itu sudah membahas ini ya. Jadi pendukung sistem di tulang itu apa saja ya. Jadi ini ya adalah rangka pendukung dan terdiri dari 4 tipe tulang. Ya, ada panjang, pendek, pipih, dan irreguler. Ya, ini tipe-tipe dari tulang. Tulang panjang sini membentuk tinggi tubuh, seperti ada femur ya di paha ya, tibia pada kaki. Ya. Terus tulang pendek ada dalam bentuk kelompok dan ketika dikombinasikan dengan ligamen dan kartilago akan menghasilkan gerakan pada ekstremitas nantinya. Ya, jadi ada 2 contoh tulang pendek pada tulang karpal di kaki dan tulang patella di lutut. Ya. Tulang pipi sendiri mendukung struktur bentuk seperti tulang di tengkorak dan tulang rusuk di toraks. Ya. Dan tulang irreguler itu membentuk koluma vertebra. Ya, vertebra ini tulang belakang ya. Nah, dan ada beberapa tulang tengkorak seperti mandibula di bagian depan misalnya. Nanti bisa kalian pelajari lagi ya terkait anatomi nanti ya. Ini karakteristik tulang ya, nanti bisa teman-teman baca ya. Ada kekokohan, kakuan, dan elastisitas. Ini adalah pengantar ya. Pengantar bagaimana kalau dalam sistem mobilisasi itu tidak lepas dari hal-hal ini ya. Dari karakteristik tulangnya, sistem penggeraknya, muskuloskeletal, dan sebagainya. Ya. Jadi ini kokohan tulang ada terkait pengaruhnya, dan tulang juga mempunyai tingkat elastisitas dan fleksibilitas yang dapat berubah sesuai dengan usianya. Ya, jadi itulah kenapa semakin menua atau semakin degeneratif itu bisa mempengaruhi terkait tulang. Ya, itulah kenapa butuh suplemen yang bagus ya pada ini ya pada lansia atau istilahnya pada orang lanjut usia ya seperti itu ya. Ini contoh terkait sendi ya. Sendi ini termasuk yang mempengaruhi dalam proses mobilisasi ya. Jadi sendi adalah penghubung antar tulang ya. Ini berdasarkan klasifikasi sendi dibagi menjadi 3 kelompok ya. Ada yang dapat bergerak, ada yang tidak dapat bergerak ya. Saya yaitu sendi fibrosa atau sinartrosis ya. Jadi di sini sendi-sendinya nih ada di daerah sutura pada tulang tengkorak ya. Ya gimana sendi-sendinya itu bisa bergerak lawang tengkoraknya diem ya. Ya gitu ya. Dan ini malah berbahaya kalau bergerak ya, bisa menyebabkan perdarahan ya di sini. Ada juga yang sedikit bergerak yaitu pada sendi tulang rawan atau amfiartrosis ya. Ini persendian pada simfis pubis ya di area pubis ya atau area ini pantat dalam ya di situ ya. Jadi itu bisa bergerak hanya ini pergerakannya yang sedikit ya. Dan juga ada yang bergerak secara luas yaitu seperti sendi sinoval atau diartrosis yaitu bisa memutar, bisa ini ya dan sebagainya ya, bisa 180 derajat memutar dan sebagainya itu sendi yang bisa memutar. Selanjutnya yang pengaruh adalah ligamen di sini ya. Ligamen di sini adalah ikatan jaringan ya, fibrosa yang berwarna putih mengkilat ya seperti gambar di sini ya. Nah, jadi ini ligamennya di sini di samping sini ya. Jadi sifatnya ini ada elastis, ya, bisa membantu fleksibilitas sendi dan mendukung dari sendi. Selain itu beberapa ligamen juga memiliki fungsi protektif. Misalnya ini ya ada ligamen antar vertebra, ada ligamen non elastis dan ligamentum flavum yang mencegah kerusakan medula spinalis ya atau tulang belakang di sini saat punggung bergerak. Nah, ini juga bisa berpengaruh di sini ligamen ya. Otot atau tendon di sini ya, tendon ya. Jadi merupakan jaringan ikat fibrosa berwarna putih ya, di tendonnya. Jadi kalau dilihat ada jaringan putih mengkilat
ya, yang menghubungkan otot dengan tulang ya, otot dengan tulang ini ya. Nah, jadi jangan salah ya, yang putih ini bukan tulang ya, tapi otot tendon dengan tulang di sini ya. Nah, jadi tendon bersifat kuat, fleksibel, dan tidak elastis ya, serta mempunyai panjang dan ketebalan yang bervariasi. Nah, tendon Achilles ini contohnya ya, merupakan tendon yang paling tebal dan paling kuat di dalam tubuh. Kalau kita ngomong tendon ya. Ini contoh gambar terkait kartilago di sini ya. Ya, di daerah hidung ya, ada di daerah telinga di sini ya. Apa itu kartilago? Ya, jaringan penyambung yang tidak mempunyai vaskuler yang terletak terutama di sendi dan toraks, dada ya, trakea, laring, hidung dan telinga. Ya, bayi di sini ya, keterangan yang mempunyai sejumlah besar kartilago temporer yang akan digantikan oleh perkembangan tulang selama masa bayi. Nah, jadi proses ya. Kartilago sendiri sifatnya permanen, tidak mengalami osifikasi kecuali pada lansia dan penyakit seperti osteoartritis. Ya, ada peradangan nanti, itu bisa mempengaruhi terkait fungsi dari kartilagonya nanti. Ini ada otot ya, jaringan dalam tubuh manusia yang dapat menggerakkan tulang secara aktif ya. Jadi kalau pengertian tonus otot itu adalah suatu keadaan normal dari tegangan otot yang seimbang ya. Jadi tonus otot ini mendukung kembalinya aliran darah vena ke jantung. Seperti yang terjadi pada otot kaki ya, akibat dari imobilisasi atau tirah baring menyebabkan aktivitas dan tonus otot dapat berkurang. Nah, itulah kenapa butuh bantuan terkait mobilisasi. Nah, ini yang nanti akan teman-teman pelajari ya, terkait bagaimana sih membantu mobilisasi pasien di atas tempat tidur. Ya, itu yang perlu teman-teman perhatikan di sini ya. Ada otot antagonistik ya, bekerja sama untuk menggerakkan sendi. Selama pergerakan, otot penggerak aktifnya berkontraksi dan otot antagonisnya berrelaksasi. Ya, misal ketika lengan fleksi maka otot bicep brachialis aktif ya, berkontraksi ya, membesar ya. Dan otot antagonis tricep brachialis berrelaksasi, jadi tidak megang. Beda kalau misalnya ini kan dibalik ya. Nah, jadi kalau dibalik, jadi yang ototnya yang tegang kebalikannya nanti. Ini terkait otot sinergistik ya, bisa berkontraksi ya, bersama untuk menyempurnakan gerakan yang sama. Jika lengan fleksi, kekuatan otot kontraksi dari otot bicep brachialis ditingkatkan oleh kontraksi otot sinergistik, yaitu brachialis sendiri. Ya. Otot anti gravitasi, ya, terutama berpengaruh pada stabilisasi sendi, ya, sehingga otot secara terus-menerus melawan efek gravitasi tubuh, ya, dan mempertahankan postur tegak atau duduk, ya, sehingga orang itu tidak mudah jatuh. Pada orang dewasa, otot anti gravitas adalah otot ekstensor kaki, gluteus maximus, quadriceps femoris, otot soleus, dan otot punggung. Ini ya jenis-jenis otot ya. Ini kalau kita lihat sistem otot ya, yang warnanya ini bagian-bagian otot ya, struktur ototnya juga ya. Jadi seperti jaringan-jaringan kecil-kecil sini, tapi ini menjadi satu ya, sehingga mempermudah nanti. Nah, ini yang coklat-coklat di sini ya, terkait otot. Kita masuk ke sistem saraf. Ya, sistem saraf ini termasuk yang mempengaruhi dalam proses mobilisasi. Ya, apa saja sistem saraf ya. Jadi kalau kita analogikan dengan gambar ya, untuk bergerak atau mengangkat suatu beban perlu koordinasi. Nah, dan koordinasi itu dilakukan dengan sistem saraf. Ya, tadi kan ada muskulo, ada skeleta. Namun keduanya itu dikoordinasikan dengan namanya sistem saraf. Ya, jadi diatur sistem saraf terkait pergerakan dan postur tubuh. Ya, jadi area motorik volunteer utama berada di korteks cerebral ya, di bagian otak sini ya, yaitu di gyrus prasentral atau jalur motorik. Ya, transmisi impuls dari sistem saraf ke sistem muskuloskeletal merupakan peristiwa kimia listrik yang membutuhkan neurotransmitter ya, seperti asetilkolin ya. Neurotransmitter mencapai otot sehingga menyebabkan suatu pergerakan. Jadi itu ya, kalau kita mungkin nggak terasa ya, langsung saja pengen ini, pengen itu dan sebagainya, tinggal menggerakkan tangan, tubuh dan bagian yang lainnya.
Tapi itu mekanismenya ya. Jadi pelan-pelan ya itu ya. Jadi kalau misalnya kita slow motion ya. Jadi dari otak perintah ngalur dulu ya ke bagian otot ya, sehingga nanti neurotransmissernya bisa meningkatkan otot, bisa menjadikan suatu pergerakan nanti. Selanjutnya terkait propriosepsi ya, adalah sensasi yang didapat melalui stimulasi dari dalam tubuh mengenai posisi dan aktivitas otot tertentu. Propriosepsi dipantau oleh proprioseptor yang merupakan tempat ujung-ujung saraf di otot, ya, di otot tendon dan sendi. Proprioseptor memungkinkan seseorang berjalan tanpa melihat kakinya. Ya, itu ya. Jadi kalau kalian jalan pun kan kalian tidak lihat kaki, terus yang melihat jalan otomatis ya. Sehingga ini ya koordinasinya itu bisa mencegah dari seseorang jatuh. Ya, sistemnya ini dikatakan proprioseptor ya. Jadi ada sensasi nih, nanti ada stimulasi juga sehingga tidak harus dilihat terus-menerus ya. Artinya untuk melakukan gerakan di sini ya. Keseimbangan sendiri ya, ini merupakan hal yang penting dalam mobilisasi ya. Adalah kemampuan untuk mencapai dan mempertahankan postur tubuh tetap tegak melawan gravitasi untuk mengatur seluruh keterampilan aktivitas motorik dalam tubuh. Ya. Ini ya, cerebellum bertanggung jawab terhadap refleks, mengatur kontrol motorik secara involunter, dan mempertahankan keseimbangan serta postur. Keseimbangan juga diatur oleh telinga bagian dalam ya, atau ada dikatakan kanalis semi-sirkuler ya. Jadi yang melingkar ya, nanti di dalam juga diatur keseimbangannya ya. Ini kalau kita bahas terkait prinsip mekanika dalam tubuh ya. Jadi karena kalau kita membahas tentang mobilisasi, kita tidak bisa menghindari terkait prinsip mekanika dalam tubuh. Ya, jadi bagaimana kita menggerakkan, bagaimana kita misalnya membantu gerakan dari pasien, bagaimana kita memposisikan kita supaya tidak mudah cedera dan pasien pun tidak cedera lah, itu juga kita harus benar-benar paham nih. Ya, bagaimana bisa mengoptimalkan dalam membantu mobilisasi dari klien. Ya, ini ya, jadi atur atau dorong klien untuk membantu sebanyak mungkin ya, sebisa mungkin. Kita tidak 100%, misal klien itu bisa juga bergerak ya, kita optimalkan ya. Ya, ini yang perlu dijaga ya terkait punggung, leher, pelvis dan kaki juga lurus ya untuk mencegah terpelintir atau cedera. Ini fleksikan, dekatkan tubuh ya dengan objek sehingga nanti bisa menggunakan lengan dan tungkai ya, bukan punggung ya, untuk menjadi ini ya, nopang dari kliennya. Nah, itu ya. Ini terkait mekanisme dalam tubuh ya. Ini contoh-contoh gangguan ya. Terkait mobilisasi yang pertama adalah tirah baring. Ya, ada press total di sini ya. Jadi nggak boleh ngapa-ngapain nih. Nah, ini termasuk gangguan juga nanti ya. Jadi ini ya tujuan dari tirah baring ya. Mengurangi aktivitas fisik, kebutuhan O2 juga ikut berkurang nanti, mengurangi nyeri ya, memungkinkan klien sakit atau lemah untuk istirahat, memberi kesempatan pada klien yang letih untuk beristirahat ya. Dan untuk individu normal dengan kondisi tirah baring akan mengalami penurunan kekuatan otot 3% per hari ya, atau dikatakan atrofi otot ya, ototnya mengecil. Nah, ini berbahaya ya, semisal dibiarkan terus-menerus, resikonya nanti tidak bisa menggerakkan karena otot termasuk penggerak dalam fungsi ini ya, mobilisasi nanti. Ketika imobilisasi, ya, jadi ada gangguan mobilitas fisik, imobilisasi ya. Ini di sini menurut Nanda adalah suatu keadaan ketika individu mengalami atau berisiko mengalami keterbatasan gerak fisik. Ya, itu terkait imobilisasi ya. Karakteristik imobilitas di sini ya. Jadi ketidakmampuan untuk bergerak secara terarah dalam lingkungan fisik, termasuk mobilitas di tempat tidur, berpindah, ambulasi dan sebagainya di sini ya. Adanya berkurangnya kekuatan, kontrol dari massa otot, gangguan koordinasi, terbatasnya dari range of motion dari pasiennya, gerakan pasiennya, enggan untuk mencoba bergerak, gerakan yang terbatas akibat dari terapi pengobatan juga bisa menjadi karakteristik dari pasien yang imobilitas di sini. Ya. Ini
Ini tingkatan imobilitas ya, ada level-level sini ya. Level 0 ya, completely independent atau mandiri ya. Level 1 butuh alat tertentu sebagai bantuan. Level 2 membutuhkan pertolongan dari orang lain untuk menjadi asisten atau supervisi atau guru teaching di sini ya. Jadi bukan bantuan untuk ini ya, berikan pertolongan ya, menjadi asisten. Level 3 membutuhkan pertolongan orang ya, dan membutuhkan alat tertentu ya, bisa gabungan di sini ya. Level 4 tergantung istilahnya sudah ya. Jadi tidak bisa berpartisipasi secara maksimal di sini ya. Jadi semua full dilakukan oleh perawatnya. Ini respon ya terhadap mobilitas. Ada bagian-bagian yang merespon nanti terkait kardiovaskulernya, jantung juga merespon, muskuloskeletal, otot-otot dalam tubuh juga bisa merespon, respirasi, sistem pernafasan juga ikut merespon ya. Integumen, kulitnya ini yang bagian luar ya, otomatis ya kalau tirai baring lama atau nggak bergerak lama pasti ikut berpengaruh nanti ya. Neurosensori saraf juga ikut berpengaruh. Metabolik nutrisi otomatis ya, dengan menurunnya kegiatan berarti terkait sistem metabolisme dalam tubuh juga ikut berkurang, menurun di sini. Terkait urinari juga sistem perkemihan juga ikut ini ya, ikut berperan nanti ya, ikut merespon terkait imobilitas di sini ya. Bagaimana sih teknik posisi atau mobilisasi pada pasien? Ya, nanti teman-teman akan pelajari secara mendalam di praktikum, nanti ada videonya ya. Jadi ketika klien mengalami gangguan fungsi sistem skeletal, saraf atau otot, ya, dan adanya peningkatan kelemahan serta adanya kekakuan nanti ya. Jadi nanti perawat akan memberikan bantuan ya, yang mana nanti ada namanya mobilisasi. Ya, bantu mobilisasi. Dan memposisikan klien sini. Ini macam-macam posisi yang nanti teman-teman akan pelajari, ada supinasi, ya, spin, ya, pronasi, lateral, controller, roller, Trendelenburg, dorsal recumbent, litotomi dan lain sebagainya, masih banyak ya. Ini contoh-contohnya ya, ini terkait posisi supin ya, istilahnya itu tidur terlentang ya. Biasanya juga tanpa bantal ya. Ini ada yang pronasi ya, di tengkurap ya, tengkurap dan tangannya seperti itu ya. Lateral, miring. Ya, posisi lateral untuk miring ya, sehingga punggung nanti bisa dibebas tugaskan. Ini bagi yang sering tirah baring apa istilahnya supin tadi ya, tengadah tuh. Semivolar ditinggikan ya sekitar 45 sampai 60 derajat ya. Head ini ditinggikan sampai hingga maksimal 90 derajat ya. Trendelenburg ya, ini posisi kaki yang di atas. Nah, fungsinya untuk apa sih? Nah, nanti bisa ke teman-teman cari. Fungsi posisi Trendelenburg untuk apa? Nah, ini PR buat teman-teman juga nanti untuk mencari ya fungsi-fungsi ini sehingga lebih paham nanti. Ini posisi dorsal recumbent ya. Nah, jadi bagaimana kakinya tuh sedikit diangkat di sini ya. Dan ini ada posisi litotomi ya, seringnya pada posisi orang melahirkan. Ya, ini sering dilakukan terkait posisi litotomi. Ini teknik memindahkan. Nah, ini kalau di video mungkin belum ada teknik memindahkan karena butuh peragaan secara langsung ya. Ya. Jadi dalam memindahkan klien ketika dia imobilisasi atau tidak bisa bergerak, jadi harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, ya naikkan sisi bergerak pada sisi tempat tidur pada posisi yang berlawanan dengan perawat untuk mencegah klien jatuh dari tempat tidur. Ya, pastikan aman sini ya. Tindikan tempat tidur pada ketinggian yang nyaman ya bagi kita penolongnya juga ya. Kaji mobilisasi dan kecepatan klien untuk menentukan bantuan yang diterima apakah total, parsial atau minimal ya. Tentukan kebutuhan akan bantuan itu ya, jelaskan prosedur dan gambarkan apa yang diharapkan dari klien ya. Jelaskan mekanismenya sehingga tidak banyak tanya dan tidak bingung ya. Kaji kesejajaran tubuh yang benar dan area tekanan setelah memindahkan ya. Ini macam teknik memindahkan ya yang sering dilakukan ya, memindahkan dari tempat tidur ke kursi atau sebaliknya ya, memindahkan klien dari kursi roda ke tempat tidur atau sebaliknya, dan teknik memindahkan klien dari berangkat ke tempat tidur ataupun sebaliknya.
Ini beberapa macam teknik memindahkan, nanti akan teman-teman pelajari lah ya, ketika harapannya nanti ketika luring bisa mempelajari secara langsung memindahkan kainnya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan terkait ini ya, mata kuliah kebutuhan dasar manusia terkait topik mobilisasi ya, kebutuhan mobilisasi. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.